Halo guys, apa kabar? Aduh, udah lama kayaknya nggak nge-YouTube, jadi lupa angle yang terbaik dari sebelah mana. By the way, di sini tuh lagi musim panas, jadi pada sibuk buat ngegosongin kulit ya, mumpung lagi ada matahari. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang masalah child free atau keputusan untuk tidak punya anak ya. Nah, setelah 3 tahun lebih menikah, aku sih di sini nggak terlalu aware ya tentang masalah child free. Karena juga di sini tuh jarang dibahas gitu tentang child free gitu di lingkungan kita hidup di sini. Nggak dibahas, tapi langsung dipraktekin. By the way, untuk aku sendiri sih awal-awal nikah kayak masih ada gitu ya ke pemikiran untuk mungkin nanti suatu saat akan punya maksimal satu anak, tapi nggak buru-buru gitu juga ya. Tapi nggak tahu kenapa makin kesini tuh rasanya makin malas gitu ya, karena kalau misalnya dipikir-pikir lagi sepertinya lebih banyak benefitnya buat untuk jadi child free ini. Bahkan kalau misalnya aku nanya sama suami juga kan, kapan nih kita punya anak, atau kita bakalan punya anak nggak sih? Dia langsung kayak nyingkir gitu, kayak malas gitu ngomongin masalah ini. Mungkin juga karena lingkungannya ya. Jadi tinggal di Italia ini nih teman-teman kita yang orang lokal sini ya, orang Itali, umur mereka itu kan kayak sepantaran lah ya sama kita-kita, sama aku sama suami. Jadi sekitaran umur antara 29 sampai 34 tahun. Dan dari grup itu sekitar ada 20 orang. Cuma aku sama suami aja yang udah nikah, mereka yang lain pada pada masih single. Ada sih kayak dua couple di antara grup kita itu yang masih pacaran gitu ya. Yang lain tuh masih pada lajang dan kayak nggak ada pikiran atau nggak ada sama kemauan sama sekali untuk memulai suatu hubungan. Jangankan anak, memulai hubungan aja mereka kayak jangan bahas tentang masalah itu. Dari sini juga aku ngeliat-liat orang itu pada malas ngomongin anak, terus di antara pertemanan kita itu ya. Dan orang tua di sini tuh juga nggak ada yang suka kayak nge-push gitu. Kapan ngasih cucu, kapan punya anak, atau bikin anak cepat-cepat sebelum tua atau apa gimana gitu. Jadi hidup lebih tentram aja gitu ya. Kalau misalnya memang nggak ada orang yang suka nge-push, kita bisa untuk lebih bebas memilih dan menentukan tujuan dan pilihan hidup kita sendiri untuk jadi child free. Kalau aku lihat-lihat juga nih ya, dari kehidupan kakak aku, kan dia punya anak tuh. Sumpah kayak si puyeng banget sih kehidupannya. Maksudnya pas lagi bayi-bayinya ya. Mungkin ada untungnya juga sih, tapi kalau misalnya yang aku perhatikan tuh kayaknya kebanyakan ribetnya ya. Soalnya nih ya, yang pertama-tama buat perempuan tuh harus hamil 9 bulan dulu, dan selama kehamilan itu biasanya sakit ini, sakit itu. Habis itu ada proses melahirkan yang biasanya bisa sakit sampai berjam-jam. Dan kalau misalnya kita pikir sudah melahirkan, sudah tenang dan selesai sudah perjuangan apa sih namanya kayak melahirkan, hamil dan melahirkan, perjuangannya nggak sampai cuma di habis melahirkan itu ya, tapi setelah melahirkan tuh ada banyak 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 banget yang harus kita perjuangkan lagi untuk si anak ini ya. Misalnya nih ya, kok pas lagi menyusui, aku ngeliat dari kakak aku nih ya, eh itu sampai benar-benar terkelupas payudaranya, dan itu katanya sakit banget ya. Aku bisa sampai ngeliat ada kayak darah-darahnya gitu. Terus itu ganti popok anak bisa sampai 3 kali semalam, dan itu nggak cuma sampai si anak ini umur beberapa minggu habis itu nggak udah berhenti gitu ya, dia nggak pipis lagi malam di malam-malam berikutnya, tapi itu sampai berbulan-bulan. Jadi bisa kita bayangkan betapa kurang tidurnya orang tua itu ya. Gila banget. Aku yang ngeliat aja cuma kayak merhatikan cuma kayak 4 malam gitu, udah nggak bisa ngebayanginnya gimana.
Nah, dari sini juga aku pikir-pikir untuk sekarang saat aku sama suami tuh nggak ada kemauan sama sekali untuk punya anak. Eh, Selain karena lingkungan kita juga bersahabat, nggak ada orang yang nge-push kapan ini, kapan itu, dan orang tua juga supportive gitu kan. Bahkan aku sih kalau misalnya di-push gitu ya, aku nggak bakalan kayaknya apa sih namanya, punya anak cuma gara-gara di-push sama orang tua atau sama tetangga. Untuk apa? Karena mereka kalau mereka maunya cuma nge-push nge-push doang. Kalau misalnya kita minta bantuan gitu kan, finansial, mental health dan lain-lain, mereka yang duluan lari. Ujung-ujungnya kita sendiri yang rugi sih kalau misalnya aku pikir. Dan selain itu aku juga nggak fans-fans amat sih sama anak kecil. Aku lebih ngefans sama kucing. Menurut aku mereka lebih menggemaskan sih. Yang harus kita mengerti adalah setiap orang itu punya arti kebahagiaan untuk mereka masing-masing ya. Dan satu hal lagi yang paling penting, setiap orang bebas menentukan kehidupan mereka sendiri ya, selama itu nggak menyakiti orang lain atau menyakiti orang lainnya. By the way, buat kamu sendiri, kamu adalah orang yang tipe oke-oke aja dengan keputusan orang lain untuk menjadi child free, atau orang yang suka sewot dan selalu menuntut atau nge-push orang untuk mengikuti standar kehidupan kamu. By the way, thank you for watching. Bye bye.